Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ya, semoga diberikan kesehatan dan kebaikan agar nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran daring ini dengan lancar, tidak ada halangan. Ya. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Nanti yang akan dipimpin oleh Mbak Putri. Ya, pada Mbak Putri, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Silahkan. Siap, Bra. Kepada Pak Putri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islamidina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilman warzuqni fahma rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Mbak Putri yang sudah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Semoga dengan membaca doa kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, tadi Pak Guru sudah mengirimkan alamat absensi yang ada pada Google Classroom. Nah, nanti Pak Guru akan cek yang sudah absensi siapa saja. Ya, bentar Pak Guru cek dulu untuk absensi anak yang sudah mengisi daftar hadir online. Tadi anak-anak sudah mengisi absensi ya pada presensi kelas 5A. Nah, ini Pak Guru lihat siapa yang sudah mengisi. Nah, ini sudah ada daftar yang sudah mengisi absensi. Ini sudah ada nilainya juga. Ini Mbak Putri ya, kemudian Mbak Hilda, kemudian Mbak Leha. Ini sudah absensi, kemudian waktu pengisiannya ini. Nah, ini Mbak Azalia absen pada pukul ini ya 7.25. Kemudian Mbak Indah juga ya, sama ya. Ini Mbak Hisan baru absen ini jam 9.32. Tapi sudah absen semua ya anak-anak ya, bagus ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Nanti semuanya anak-anak ikut menyanyi ya, dinyalakan nanti untuk mic-nya. Pak Guru akan share screen
dulu. Pak. Pak. Ketiga, nanti anak-anak punya satu nusa, satu bangsa, ya. Semua mic dinyalakan nanti biar kedengaran anak menyanyi. Ketiga, nanti semuanya nyanyi. Aku hitung 1, 2, 3. Satu nusa, Satu bahasa kita daya untuk Indonesia Indonesia kita bela. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia, ya. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini ciptaan siapa anak-anak? Manik. Iya, ciptaan dari El Manik. Baik anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai poster. Menurut kalian, poster dibuat dalam hal apa saja anak-anak? Tentang apa poster itu? Pendidikan. Pendidikan, betul. Apalagi? Kesehatan. Kesehatan, betul. Apalagi? Ayo, betul sekali. Bahwa poster itu dibuat dalam hal apa saja, itu mengenai pendidikan, kemudian mengenai kebersihan dan juga kesehatan. Sekarang ayo kita bersama-sama mempelajari tentang informasi mengenai poster. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menyimpulkan informasi yang didapat dari buku apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, siswa dapat melengkapi informasi yang didapat dari buku apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis organ pernapasan dan cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Yang keempat, siswa dapat membuat bagan cara merawat organ pernapasan manusia. Yang kelima, siswa dapat menganalisis gambar cerita. Dan yang keenam, siswa dapat membuat sketsa gambar cerita. Selanjutnya, anak-anak akan mengamati video yang Pak Guru nanti akan tampilkan. Nah, ini Pak Guru sudah siapkan ini QR kodenya. Ya, anak-anak nanti bisa melihat video pembelajaran ini. Sudah membuka Classroom ya kemarin ya, pasti anak-anak sudah melihat di dalamnya. Di situ ada kode QR ini. Nanti kalian bisa men-scan-nya
Lalu nanti kalian bisa melihat isi video sesuai dengan barcode ini, ya, yang ada pada Google Classroom. Ini Pak Guru tunjukkan untuk Google Classroom, ya. Pak Guru akan tampilkan nanti kalian bisa membukanya di mana, yaitu di Google Classroom. Diperhatikan. Sudah muncul anak-anak? Belum, Pak. Belum, ya, ditunggu ya, masih proses. Udah, Pak. Sudah muncul? Sudah. Nanti anak-anak bisa melihat di Google Classroom, kemudian masuk ke menu tugas kelas. Nanti di dalamnya ada video materi pembelajaran. Ini kalian diklik, kemudian lihat materinya. Nah, lihat materi pembelajarannya melalui video. Bisa nanti klik yang di sini. Ini kalau kalian mau melihat di YouTube. Nah, yang satunya nanti ini kalian bisa menggunakan QR code. Bisa di-scan, nanti baru bisa muncul tayangan video pembelajaran. Ya. Nanti ini juga bisa kalian tonton setelah selesai pembelajaran agar nanti bisa mengerjakan soal evaluasi dengan paham anak-anak ya. Jelas ya anak-anak ya. Oke ya, Pak Guru lanjutkan. Tadi sudah mengamati cara melihat tayangan video. Nah, Pak Guru lanjutkan. Sekarang kalian akan mengamati video yang ada pada tampilan layar HP kalian. Diperhatikan dan diamati ya. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan dan menjelaskan atau informasi. Perhatikan contoh cerita bergambar atau cergam berikut. Pada gambar ini bisa kita amati bersama bahwa ada dua orang anak yang sedang mengumpulkan sampah. Dan sekitar pantai banyak sekali sampah yang berserakan. Maksud dari cerita bergambar ini adalah berpesan mengajak kita untuk jaga kebersihan laut agar tidak rusak karena sampah-sampah yang berserakan di sekitarnya. Perhatikan contoh komik berikut. Pada gambar ini bisa kita amati bersama bahwa ada hubungan dari gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Gambar satu menerangkan beberapa cara merawat organ pernapasan manusia. Gambar dua, bahwa cara merawat organ pernapasan kita harus menghindari merokok. Gambar tiga, kita harus mengurangi pemakaian kendaraan agar tidak mencemari. Gambar yang keempat yaitu dengan berolahraga. Jadi antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya itu harus saling berkaitan. Perhatikan contoh karikatur berikut. Pada gambar ini menjelaskan bahwa kita
dilarang untuk merokok. Karena apa? Kenafsan manusia. Perhatikan contoh poster berikut. Pada poster ini terdapat gambar paru-paru dan sebatang rokok. Maksudnya bahwa rokok dapat mengganggu organ pernapasan manusia. Jadi kita harus menjaga paru-paru kita dengan menghindari merokok. Baik anak-anak, setelah kita melihat contoh-contoh gambar cerita tadi, selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat gambar cerita. Langkah-langkah membuat gambar cerita antara lain: 1. Menentukan tema. Kita harus menentukan tema terlebih dahulu agar kita bisa memulai untuk membuat gambar cerita. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan sangat dibutuhkan saat membuat gambar cerita, seperti cerita bergambar atau cergam, komik, karikatur, dan poster. 3. Membuat sketsa. Membuat sketsa bertujuan agar kita bisa memulai menggambar dan mengurangi kesalahan saat menggambar. Dan yang keempat, pewarnaan. Pewarnaan sangat penting dilakukan agar bisa membuat gambar cerita lebih menarik untuk dilihat. Baik. Yuk, tentang apa yang tadi kalian lihat? Mas Dapin, tentang apa tadi? Tentang organ pernafasan dan langkah-langkah membuat gambar cerita. Iya, langkah-langkah membuat gambar cerita, dan tadi cara memelihara organ pernapasan dengan melihat sebuah gambar ya. Bagus, kita lanjutkan. Setelah mengamati video tadi, anak-anak akan memperhatikan poster ya. Anak-anak perhatikan poster berikut. Poster di sini yaitu ada gambar apa saja ini, Mbak Alia? Paru-paru dan rokok. Paru-paru dan rokok. Dari gambar ini, dari informasi mengenai poster ini, anak-anak diharapkan bisa menyimpulkan informasi yang ada pada poster ini. Nah, coba kita cari informasi mengenai poster berikut. Coba dari Mas Davin ya. Ini ada pertanyaan disampaikan kemudian dijawab oleh temannya. Coba Mas Davin di sini mengenai kata tanya apa? Nanti coba ditujukan kepada siapa yang akan menjawab, Mas Davin? Isan. Coba Mbak Isan ya. Coba Davin dibaca ini. Apa isi poster tersebut? Mbak Isan? Isi poster tersebut adalah peringatan agar kita tidak merokok. Betul ya. Isinya agar kita tidak merokok atau kita disuruh untuk menghindari merokok ya. Dari kata tanya apa kita bisa tahu informasi mengenai poster tersebut. Coba yang kedua, ini kata tanya di mana?
dibacakan oleh Mbak Indah. Ya, nanti yang menjawab coba siapa Mbak Indah? Puput, Pak. Ya, Mbak Putri atau Mbak Puput, coba dibaca soalnya dulu. Di mana poster itu di samping? Di mana poster itu Dipasang. Mbak Putri? Jawabannya apa? Pasang di rumah sakit. Iya, bisa dipasang di jalan raya, bisa juga dipasang di sekitar area rumah sakit. Mengenai poster ini bahwa kita disuruh untuk menghindari merokok. Baik, selanjutnya kata tanya kapan? Ini dibacakan oleh Mas Abian. Nanti yang jawab siapa, Abian? Silvi, coba ya dibaca dulu. Kapan kita harus menjaga paru-paru? Kapan kita harus menjaga paru-paru, Mbak Silvi? Kita disuruh menjaga paru-paru itu kapan? Ya, saat ini juga ya, sekarang juga kita bisa menjaga paru-paru kita. Tidak boleh menunggu besok atau bulan depan, tahun depan, tapi mulai saat ini ya bisa. Kemudian yang keempat, siapa? Dibacakan coba Mbak Hilda. Yang siapa? Kata tanya siapa? Siapa yang Menjaga paru kita. Siapa yang menjaga paru-paru kita? Siapa yang menjaga, anak-anak? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Diri sendiri ya, bukan orang lain, tapi kita sendiri yang bisa menjaga paru-paru kita. Contohnya, misal ada orang yang merokok, kita bisa menghindarinya, bisa pindah ke tempat lain. Kemudian misal di jalan raya banyak asap kendaraan, kita bisa memakai masker, bisa menggunakan masker untuk melindungi hidung kita ya saat bernapas. Kemudian yang kelima, pertanyaan kelima, ini mengapa? Coba dibaca Mbak Putri. Yang mengapa? Mengapa kita harus menghindari merokok? Mengapa kita harus menghindari merokok? Ada yang tahu? Mas Sapin? Ini yang anak putra? Mengapa kita harus menghindari merokok? Agar paru-paru kita Tetap sehat. Agar paru-paru kita sehat, maka kita harus menghindari merokok. Ini yang terakhir. Terakhir coba dibaca Mbak Hisan. Bagaimana cara kita menjaga paru-paru? Bagaimana cara kita menjaga paru-paru? Ada yang bisa menjawab? Makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi, apalagi? Berolahraga. Iya, olahraga ya. Dan juga kita bisa memakai masker ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, coba sekarang kalian dibuka LKPD 1 ya, lembar kerja peserta didik 1, yaitu melengkapi informasi yang ada pada poster ya. Yang sudah kalian download di Google Classroom tadi ya. Coba kalian isikan, nanti anak-anak bisa mempresentasikan. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya untuk mengisi, melengkapi informasi yang ada pada poster. Udah jadi, Pak. Ya ini ya, perhatikan gambarnya ini ya, sesuai dengan LKPD yang kalian download di Google Classroom ya, yang sudah dicetak ya. Mengenai
poster, yaitu di situ ada gambar apa saja ini, Mbak Indah? Ada gambar apa? Mic-nya dinyalakan, Mbak Indah. Ada gambar anak mau pergi sekolah dan ada orang sedang naik motor. Iya, ada anak yang mau pergi sekolah dan ada orang yang sedang naik kendaraan bermotor. Nah, kemudian ada tulisan apa itu di situ? Tulisannya apa, Mbak Indah? Tulisan masker agar pernapasan tidak terganggu. Iya, pakailah masker agar pernapasan tidak terganggu. Kemudian di atasnya ada kalimat Polusi udara. polusi udara. Polusi udara itu apa? Ada yang tahu? Mbak Isan? Kendaraan. Polusi udara. Asap pabrik dan kendaraan Pencemaran udara. Ya seperti asap pabrik, kemudian asap kendaraan bermotor itu juga termasuk polusi udara. Nah ini kalian dilihat petunjuk pengerjaannya pada LKPD 1, disitu tulis namamu. Kemudian amati informasi yang telah disediakan yaitu dengan cara mengamati gambar poster tadi. Setelah diamati, nanti kalian tinggal melengkapi informasi sesuai dengan gambar. Kemudian yang keempat, tanyakan kepada gurumu jika ada soal yang kurang jelas. Sudah selesai? Dah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang siapa yang berani mempresentasikan, menyampaikan hasil pengerjaan LKPD 1? Tinggal dibacakan saja. Siapa yang berani? Ayo. Ya, kalau tidak ada, coba Pak Guru tunjuk Mbak Hisan. Ya, coba dibacakan hasil pengerjaan LKPD 1. Bacakan yang keras ya. Nomor 1. Ya. Anak sekolah memakai masker saat di jalan. Pengendara sepeda motor yang memakai helm dan masker untuk melindungi dirinya di jalan raya. Asap pabrik dan kendaraan bermotor yang mengakibatkan polusi udara. Agar pernapasan tidak terganggu di jalan raya, kita disarankan memakai masker. Iya, betul sekali ya. Terima kasih buat Mbak Isan yang sudah menyampaikan hasil pengerjaan LKPD 1. Tapi coba kita koreksi bersama. Jawaban Mbak Isan itu betul atau tidak ya? Coba nomor 1. Anak sekolah memakai titik-titik saat di jalan. Memakai apa tadi? Masker. Masker, betul sekali ya. Tadi kalau yang mengamati gambar pasti tahu itu memakai masker ya. Tuh. Kemudian yang kedua, pengendara sepeda motor yang memakai titik-titik dan titik-titik untuk melindungi dirinya di jalan raya. Helm dan masker. Dan masker. Kalau helm untuk melindungi apa? Kepala. Kalau masker untuk melindungi Pernapasan. iya, melindungi pernapasan, ya, melindungi hidung biar tidak terkena tadi polusi udara tadi, pencemaran udara seperti asap pabrik atau juga asap kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga, asap pabrik dan kendaraan bermotor yang mengakibatkan apa tadi? Polusi udara. Polusi udara, betul sekali ya, atau pencemaran udara. Kemudian yang keempat, agar pernapasan tidak terganggu di jalan raya, kita disarankan Memakai masker. Betul sekali. Berarti tadi jawaban Mbak Isan semuanya betul ya, sesuai dengan keterangan atau informasi yang ada pada
poster. Baik anak-anak, kita lanjutkan, yaitu untuk LKPD 1 sudah selesai. Nanti anak-anak selanjutnya mengerjakan LKPD 2, itu nanti anak-anak dikerjakan setelah selesai pembelajaran ini ya. LKPD 2 dan LKPD 3 nanti diselesaikan setelah pembelajaran ini dan dikirim ke Google Classroom yang sudah kemarin anak-anak belajar mengirim lewat Google Classroom ya. Pada Google Classroom tadi ada LKPD 1. Anak-anak nanti diklik pada tugas kelas, kemudian LKPD 1 diklik, lihat tugas, nanti di dalamnya ada tambahkan atau unggah hasil pengerjaan. Jangan lupa difoto dulu, nanti dikirim melalui Google Classroom ya. Bisa anak-anak ya. Selanjutnya setelah selesai ini anak-anak yaitu mengerjakan soal evaluasi. Jadi soal evaluasi ini anak-anak bisa lihat di Google Classroom ya, di Google Classroom yang sudah Pak Guru kirim alamat Google Form-nya ya, atau juga nanti anak-anak bisa melalui QR kode ini di-scan ya pakai HP, nanti akan muncul ke alamat soal evaluasi. Nanti di soal evaluasi anak-anak mengerjakan soal A, B, C, D. Soalnya ada 9, nanti anak-anak bisa mengerjakannya. Dan Pak Guru batasi untuk pengerjaan soal evaluasi dan pengiriman LKPD 2 dan 3 sampai pukul 5 sore. Ya. Sampai pukul berapa anak-anak? 5 sore. 5 sore berarti sudah harus dikirimkan, harus sudah diselesaikan. Untuk yang LKPD 2 dan 3 nanti anak-anak bisa langsung di Google Classroom ya. Jangan di WA tapi langsung di Google Classroom. Kemudian yang soal evaluasi anak-anak tinggal langsung dipilih pilihannya A, B, C, D, kemudian kirim ya. Pada lembar paling bawah ada tulisan kirim, tinggal klik kirim, nanti soal evaluasi sudah dikirim. Baik anak-anak, mari kita simpulkan mengenai pembelajaran hari ini, bahwa tadi anak-anak sudah mempelajari tentang apa saja. Yang pertama, informasi pada Organ. Informasi pada poster. Yang kedua, itu cara Merawat organ pernapasan. Cara memelihara organ pernapasan. Yang ketiga, yaitu pewarnaan ya. Pewarnaan pada gambar cerita, yaitu mengenai teknik basah dan teknik kering dalam pewarnaannya. Nah, kesimpulannya coba dibacakan yang keras. Informasi pada poster berisi mengenai gambar disertai pesan atau ajakan. Cara memelihara organ pernafasan antara lain organ olahraga, makan bergizi, istirahat yang cukup. Teknik perwarnaan antara lain teknik perwarnaan kering dan basah. Iya, betul sekali ya. Kesimpulannya yaitu informasi pada poster berisi mengenai gambar disertai pesan atau ajakan. Kemudian cara memelihara organ pernapasan,
yaitu baik dengan olahraga, makan bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Dan yang ketiga yaitu teknik pewarnaan, yaitu antara lain teknik pewarnaan kering dan basah. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini senang apa tidak? Senang. Iya, bagus ya, gambarnya bagus-bagus. Nah, kita akan belajar seperti ini lagi, ada tampilan video, kemudian gambar-gambar yang menarik agar anak-anak menjadi semangat dalam belajar. Untuk materi berikutnya, pada pertemuan berikutnya yaitu pada pembelajaran 6, anak-anak akan mempelajari mengenai akibat tidak bekerja sama. Nanti anak-anak bisa mempelajarinya di rumah, dibuka buku paketnya, paket tematiknya, dibaca sendiri di rumah ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, pentingnya anak-anak menjaga kebersihan lingkungan itu penting apa tidak? Penting. Kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Agar apa? Agar lingkungannya bersih dan selalu menjaga organ pernapasan dari bau-bau yang tidak sedap. Nah, baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran ini kita menyanyi lagu daerah dulu. Lagu daerahnya apa? Gembang Suling ya. Semua mic dinyalakan. Nah, kita nyanyi bersama-sama. Hitungan ketiga kita akan menyanyi lagu Gembang Suling bersama. Siap? 1, 2, 3. Gembang Tipung suling ya, terima kasih anak ya sudah menyanyikan lagu Gembang Suling ini berasal dari Jawa Tengah. Anak-anak harus bangga menjadi orang Jawa Tengah ya. Nah, baik, sebelum mengakhiri kita berdoa dulu, akan dipimpin oleh Mas Dapin. Mas Dapin. Siap, gerak. Berdoa mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Mas Davin yang sudah memimpin doa penutup ini. Semoga dengan berdoa ini kita bisa menerima tadi ya pembelajaran tadi dengan mudah dipahami. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.